Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10. Ya. Jadi begini Bapak Ibu. Jikalau kita seperti yang bagikan sebelum-sebelumnya mengaku supaya diampuni, itu kita seperti berada di bawah hukum Taurat, ya. Dan mengaku supaya diampuni itu juga membawa kita sebetulnya kepada masih hidup di dalam kuasa dosa. Maksudnya kita akan terus bikin dosa karena kita berpikir bahwa ada kayak semacam license atau license itu apa? Izin ya, bahwa gak apa-apa sih kita bikin dosa, nanti toh kan juga tinggal mengaku saja lalu Tuhan ampuni, ya. Jadi seperti itu. Padahal itu adalah sesuatu hal yang kita sudah pahami bahwa pengampunan itu adalah only by grace. Pengampunan itu adalah kasih karunia. Dan kita diampuni juga oleh karena darah Yesus. Jelas Efesus 1 ayat yang ke-7 dan Matius 26 ayat 28 menyatakan bahwa only by blood of Jesus. Nah, jadi dan juga mengaku dan supaya diampuni itu membuat kita seperti orang yang membuat kita berjarak dengan Tuhan. Tuhan itu seperti semacam jauh dari kita, padahal maksudnya kita harus datang dulu untuk melakukan sesuatu tindakan, semacam saya harus ujuk-ujuk datang melakukan sesuatu tindakan dan Tuhan, saya salah, ampuni saya, semacam seperti itu. Padahal firman Tuhan mengatakan seperti ini di dalam Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Firman Tuhan mengatakan kita datang kepada Tuhan itu bukan dengan karena dengan sesuatu hal untuk menerima pengampunan, untuk mengaku, ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan hanya karena darah Yesus. Jadi saudara-saudara katanya oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi apa yang membuat kita bisa penuh keberanian datang pada Yesus itu karena darah Yesus. Dan hari ini juga banyak orang Kristen yang sebetulnya tidak menyadari, tidak memahami bagaimana mereka bisa datang kepada Yesus. Banyak orang takut datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka berpikir mereka terlalu banyak bikin dosa. Bahkan berpikir bahwa dosa saya Tuhan kayaknya terlalu banyak. Kayaknya tidak mungkin Tuhan mengampuni dosa saya. Dan sehingga akhirnya membuat orang sungkan, takut, malas, tidak mau datang ke Tuhan. Karena konsep kesadaran yang tidak benar dalam diri mereka. Padahal firman Tuhan mengatakan oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya. Tidak ada sesuatu ritual seperti zaman perjanjian lama yang penuh dengan kesusahan. Susah sekali untuk datang pada Tuhan. Ya, harus step by step, kita harus lakukan sesuatu dulu di pelataran. Ya, kita harus persiapkan dulu dombanya, kita harus persiapkan dulu binatangnya, harus tidak bercacat dulu. Kemudian masuk ke pelataran, ada satu ritual yang harus dilakukan di pelataran. Kemudian masuk ke dalam ruang kudus, ada satu hal lagi yang harus dilakukan di ruang kudus. Sampai masuk ke dalam ruang maha kudus, ada lagi yang harus dilakukan dalam ruang maha kudus. Begitu ribet dan rumitnya. Ada step by step yang harus kita lakukan di dalam hukum Taurat, dalam perjanjian lama. Nah, oleh sebab itu Yesus Kristus telah menggenapinya, menyelesaikannya, supaya saudara tidak ribet datang ke Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan hari ini, oleh darah Yesus kita penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Kenapa kita bisa menyembah Tuhan tadi? Kenapa kita bisa menikmati terima kasih Yesus? Mungkin saudara menangis, saya juga hampir menangis. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian seperti itu? Karena kita penuh dengan kesadaran bahwa ada darah Yesus yang sudah membuat kita berani masuk. Ya kan? Kalau dulu saudara jangan berani-berani, jangan macam-macam. Saudara masuk ke dalam ruang maha kudus, mati saudara. Ya kan? Masuk melenggang-lenggang gitu, masuk ke dalam ruang maha kudus. Ada baik, kue Tuhan? Mana Tuhan? Mati kamu. Ya kan? Kalau hari ini kita datang aja lenggang-lenggang masuk ke situ, lenggang duduk, nyembah Tuhan, angkat tangan. Ya kan? Dan saudara nikmati Tuhan. Amin. Ayat yang ke-21-nya, ayat 22.
Karena itu dikatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dikatakan karena kita berani datang oleh karena darah Yesus, dikatakan, ya kan? Terus dikatakan lagi, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Ya, dengan keyakinan iman yang teguh. Nah, jadi apa yang membuat kita bisa berani masuk? Karena kita punya keyakinan iman. Ya, dengan hati yang tulus ikhlas, firman Tuhan mengatakan. Dengan hati, oleh karena dikatakan hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi sadari bahwa darah Yesus itu membasuh hatimu, membersihkan hatimu, dan dikatakan dan tubuhmu telah dibasuh dengan air yang murni. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan, ya, tidak bisa menyamakan dengan datang kepada manusia. Maksudnya relasi kita kepada Tuhan dengan relasi pada manusia itu berbeda. Ya. Kalau kita dengan manusia itu seringkali relasinya itu transaksional. Ya kan? Tetapi dengan Tuhan tidak ada transaksional. Kalau dengan manusia ada timbal balik. Ya, kita tidak bisa pungkiri itu. Ya kan? Saudara melakukan sesuatu, memberi atau berbuat baik, akan ada balasannya. Saudara bantu seseorang, akan ada balasan bantuannya berikutnya, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa menyamakan cara kita berrelasi atau berhubungan dengan manusia dengan cara kita berhubungan dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita bukan dengan kasih manusia, ya. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita ini pantas dikasihi, bukan kita layak untuk dikasihi, tapi karena itu adalah karena kasih itu adalah Tuhan itu sendiri. Kasih itu adalah identitas Tuhan. Oke, jelas sekali di 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan Allah adalah kasih. Dan saudara tidak bisa menipu diri kita, dirimu sendiri, gak bisa. Sebaik apapun kita, sebetulnya kita ini tetap saja orang yang tidak layak dikasihi. Betul? Sebaiknya engkau, sebaiknya hidupmu, sebaiknya apapun yang kau perbuat, sebetulnya kita ini adalah orang yang tidak layak dikasihi. Tapi kabar baiknya Tuhan tetap mengasihi kita apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi. Kasih Tuhan kepada kita tidak ditentukan oleh karena apa yang harus kita lakukan, tetapi karena Dia memang sudah mengasihi kita. Saya harap hal ini kita sudah pahami semuanya. Jadi untuk menyadari, untuk memahami siapa dirimu di hadapan Tuhan sebagai orang yang sangat dikasihi Tuhan, itu penting sekali. Itu sebagai semacam tiket bagi dirimu untuk menerima semua kasih kebaikan Tuhan. Kesadaran dirimu. Saya kan ada orang yang dikasihi Bapa. Pasti Bapa, itu akan membawa engkau untuk beriman, percaya bahwa engkau akan mendapatkan yang terbaik atau yang kau harapkan, yang kau doakan. Karena engkau menyadari bahwa aku kan orang yang dikasihi Bapa. Ya, nah saat kita berdosa, Bapak Ibu, kita merasa jauh dari Tuhan. Kebanyakan orang seperti itu. Ya, apalagi kalau dosanya udah gimana ya, udah bejibun. Ya. Nah, padahal Tuhan berjanji seperti ini. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Sudah? Ibrani 13 ayat 5. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Nah, saat manusia berdosa dan merasa dia banyak dosa, manusia seringkali berpikir bahwa dia jauh dari Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Oke? Nah, ini yang harus kita kasih tahu kepada banyak orang bahwa keadaan posisi mereka ketika mereka jatuh, ketika mereka berdosa, ketika mereka berbuat hidup kayak jauh dari Tuhan, kita harus kasih tahu bahwa God love you. Tuhan mengasihi. Tuhan sayang sama kamu.
Saya berkali-kali berbicara dengan orang hanya tentang kasih Tuhan saja. Betapa orang mengasihi, betapa Tuhan mengasihi dia. Saya berbicara dengan satu orang teman dari teman saya waktu saya dinas di Makassar. Ya, saya berbicara tentang kasih Yesus. Saya ketemu di lobi hotel. Kita bicara bertiga. Saya hanya bagikan tentang grace kasih karunia Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi dia. Dia menangis dan menangis. Ya, dan dia punya iman kepercayaan yang berbeda dengan kita. Ya, karena dia punya iman yang berbeda, kesempatan saat itu saya bagikan tentang kasih Kristus kepada dia. Dan saya suruh teman saya follow up dia. Follow up. Waktu itu saya di lobby, dia menangis, saya ceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi dia. Bagaimana keselamatan yang dia peroleh, bukan karena apa yang harus dia upayakan, usahakan, seperti apa yang dia percayai sebelumnya, dalam kepercayaan yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Amin. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, menilai hubungan kita dan Tuhan dengan perasaan kita bukanlah cara yang tepat. Jadi menilai hubungan kita dengan Tuhan berdasarkan apa yang kita rasakan itu bukan suatu hal yang tidak tepat. Saya dulu merasa gini, saya datang ke gereja, saya nggak rasakan hadirat Tuhan, lalu saya berpikir, waduh Tuhan jauh dari saya. Nah itu dia, itu contoh. Kadang saya hidup jadi orang Kristen, saya merasa kekeringan, saya merasa kering sekali. Kayak saya nggak rasa hadirat Tuhan. Kok saya nggak bisa merasa hadirat Tuhan ya, kayak biasa, kayak dulu. Lalu kita rasa bahwa, aduh Tuhan lagi sedang jauh dari saya. Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kita yang menjauh dari Tuhan. Amin. Tuhan nggak pernah jauh dari kita. Kita aja yang menjauh dari Tuhan. Dan tidak tepat juga, maksudnya tidak tepat tuh ya, masa dia jauh dari kamu, kita kan ada dia kan ada dalam diri kita. Artinya konteks Tuhan menjauh dari kita dan kita jauh dari Tuhan itu sebetulnya kurang tepat juga, karena keberadaan Tuhan itu kan dalam diri kita, dan Tuhan itu tidak keluar masuk kayak ingus gitu. Keluar masuk dalam diri kita. Ya kan? Sudah pernah lihat ingus keluar masuk? Anak-anak SD, ingusmu, dia bilang, naik masuk, nanti dia keluar lagi. Nikmat ya. Tuhan tuh nggak kayak gitu. Di perjanjian lama iya, Tuhan kadang datang, kadang tidak. Tuhan kadang-kadang ada dalam diri manusia, kadang-kadang dia keluar. Tapi dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu menetap permanen. Roh Kudus menetap permanen. Jadi kalau kita berpikir, waduh Tuhan jauh dari saya, atau saya jauh dari, enggak, kita tidak ada seperti itu, tidak benar seperti itu. Kita rasa kekeringan tidak benar. Yang benarnya adalah bahwa kita hanya sedang tidak terkoneksi saja, tidak dalam sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu sedang ada dalam diri kita. Amin. Makanya hari ini semenjak saya mengerti, belajar tentang firman kasih karunia, saya tidak pernah sedikit pun, sekalipun merasa Tuhan jauh dari saya. Dan saya tidak pernah lagi merasa kekeringan seperti yang dulu pernah saya alami sebelum saya mengerti tentang kasih karunia Tuhan. Saya nggak pernah rasa kering, saya nggak pernah Tuhan rasa jauh dari saya rasa bahwa Tuhan selalu ada dalam diri saya. Saya tidak harus melakukan satu ritual tertentu dulu supaya hadirat Tuhan turun. Kayak mungkin kadang-kadang kita kan, aduh, kalau lagunya yang ini hadirat Tuhan datang, kalau lagunya yang gini nggak datang. Kadang-kadang kita pikir seperti itu, betul nggak? Bukan seperti itu, ya kan? Harus lakukan ritual tertentu supaya Tuhan datang. Wah, baca doanya kayak gini. Nah, itu kalau kita seperti itu kita terjebak dalam hukum Taurat. Ya kan? Ya Tuhan ada di mana-mana. Everywhere. Saat sudah pup, saat sudah pi atau pis gitu kan? Ya kan? Itu bahasa Inggris. Pi dan pis. Nah, gitu kan? Saat sudah pi atau pis, Tuhan bisa hadir, Tuhan bisa muncul, bisa hadir dimanapun, everywhere. He's in you. Dia di dalam diri saudara dan saya. Amin. Nah, ini harus kita pahami. Jadi ketika kita menilai hubungan kita dan Tuhan dengan perasaan kita bukanlah cara yang tepat. Perasaan harusnya selalu mengikuti iman. Amin. Perasaan harusnya selalu mengikuti iman. Jika kita merasa tidak enak, jika kita merasa kita bersalah, Bapak Ibu, obatnya itu ini. Obat kalau kita merasa tidak enak, tidak bersalah. Kalau kita merasa tidak enak atau merasa bersalah banget, ya bagaimana caranya untuk kita bisa mengatasi tersebut hal itu? Di Ibrani 10 ayat 22 tadi. Ya. Dikatakan, karena itu marilah kita
menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dan ayat 19 yang mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi bagaimana caranya jikalau kita merasa seperti itu? Sadar akan darah Yesus yang sudah mengampuni kamu segala dosa dan kesalahanmu. Ketika merasa bersalah, merasa kita tidak enak dalam hati kita, dan kita harus ingat, oh Tuhan, terima kasih, darahmu mengampuni aku. Oke? Karena darahmu yang telah kau curahkan sudah mengampuni aku. Jadi, Bapak Ibu, daripada kita mengakui dosa kita yang bejibun, yang bertumpuk-tumpuk itu, dan mengingatkan diri kita betapa kita kotor, betapa kita najis, ya, dan betapa kita tidak kudus, ya. Lebih baik, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Mengakui darah Yesus yang telah menyucikan kita. Halo? Saya ulang, daripada kita mengakui dosa yang kita begitu banyak, merasa diri kita tidak layak, ya, merasa kita betapa kotor kita, betapa najisnya kita, ya, daripada kita melakukan hal itu, lebih baik apa yang kita lakukan? Akui darah Yesus. Amin. Kalau kita merasakan seperti itu, datang pada Tuhan, Tuhan, aku mengakui darahmu sudah menguduskan aku, darahmu sudah menyucikan aku, darahmu sudah mengampuni aku. Amin. Ibrani 9 ayat yang 13-14. Ibrani 9 ayat yang 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Nah, ini perjanjian lama seperti ini. Darah domba itu dia menguduskan, menyucikan yang najis, ya, secara lahiriah. Ayat 14 dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Dikatakan darah Yesus, dikatakan menyucikan hati nurani. Memang dia katakan itu akan, tetapi hari ini kan sudah terjadi. Ya, Kristus telah rela memberikan dirinya sendiri kepada Allah untuk mati bagi dosa kita. Ia sendiri sempurna, tanpa suatu dosa atau kesalahan apapun. Amin. Untuk menyucikan kita. Jadi akui, Bapak Ibu saudara sekalian, darah Yesus. Akui akan perbuatan Yesus. Makanya tadi saya katakan sadar Kristus, bukan sadar dosa. Amin. Atau bahasa Inggrisnya Christ conscious, not sin conscious. Katakan amin. Tuhan itu dekat. Amin. Tuhan itu dekat. Amin. Ada dalam diri kita. Is in you, di dalam diri kamu. Ia ada di dalam diri saudara. Yohanes 17 ayat 3. Kita buka Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Firman Tuhan mengatakan ketika kita mengenal Yesus, ketika firman Tuhan mengatakan hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Semakin engkau mengenal Bapa, mengenal Yesus, semakin engkau hidup di dalam kehidupan yang kekal itu. Katakan amin. Ya, nah, jikalau kita terus hidup dalam berpikir mengaku supaya diampuni, itu semacam kayak mengalihkan fokus kita, ya, mengalihkan fokus kita dari dari tujuan hidup kita, ya. Kalau kita mengaku supaya diampuni, itu mengalihkan kita dari fokus kita, ya, dari tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Mengenal dan menikmati Tuhan Bapa, mengenal dan menikmati Bapa di surga, dan menikmati kasih Yesus Kristus. Ya, yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Ya, jadi ketika kita juga hidup sebagai orang yang mempunyai konsep berpikir tentang mengaku supaya diampuni, itu membuat kita menjadi orang yang introspektif dan selalu murung. Ya, misalnya begini,
Saat kita merasa bahwa, aduh, saya berdosa, kita tuh kayak semacam, karena kita takut mengaku, ya, kita akhirnya jadi uring-uringan murung. Kita aja nggak malu, aduh malas ke gereja, banyak dosaku. Nah itu dia, itu maksud saya. Kita menjadi orang yang introspektif, menjadi orang yang selalu murung, yang susah untuk melangkahkan karena rasa, aduh Tuhan, aku bikin dosa. Jadi kalau gitu gimana? Kapan orang akhirnya bisa melangkah pergi ke gereja? Kan banyak orang Kristen seperti itu loh. Gak mau ke gereja karena merasa dirinya berdosa. Karena salah pengajaran. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa berjumpa dengan Sang kasih karunia itu. Karena apa? Karena yaitu, karena masih pengajaran-pengajaran yang menuduh, mempersalahkan, ya menghakimi. Ya padahal pengajarannya Yesus katakan justru yang berdosa datang, come to me. Aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit, kata Yesus. Sebetulnya semakin orang itu jatuh dalam dosa, semakin dia banyak berbuat dosa, semakin orang itu datang ke Tuhan. Sudah paham maksud saya? Amin. Nah ini yang kita perlu terus ajarkan kepada banyak orang. Ya, saat merenungkan betapa buruknya apa yang telah kita lakukan, ya, pasti kita akan merasa tertekan, merasa bersalah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita harus sadar akan bahwa Yesus mengasihi kita. Sadarkan Kristus. Bapa tak mau kita hidup seperti itu. Amin. Tuhan memberikan, Bapa di surga memberikan Yesus Kristus bukan supaya kita sadar diri. Sadar maksudnya sadar diri itu selalu berfokus pada diri sendiri. Tapi Bapa memberikan Yesus Kristus supaya kita sadarkan Kristus. Ya. Kita tidak membutuhkan sesuatu keyakinan pada diri sendiri yang berlebihan. Maksudnya kita harus yakin akan diri kita, betul. Tetapi kadang-kadang kita terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itu maksud saya. Oke? Nah, kita tak butuh hal-hal yang seperti itu. Kalau kita tahu bahwa kita bisa melakukan sesuatu, tapi satu hal bagian yang harus kita juga percaya bahwa kita harus bersandar dan ingat akan Yesus, sadarkan Yesus yang melakukannya bagi kita. Ya, kepercayaan kepada Kristus yang memberi kita kepada kehidupan. Amin. Ketika kita percaya pada Yesus, Dialah yang akan memberikan kepada kita kehidupan untuk melakukan semuanya. Kita lihat dalam Roma 3 ayat 20 sampai 22. Roma 3 ayat 20. Sudah? Sampai 22. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Oke, jelas. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Allah karena kau melakukan hukum Taurat. Sangat jelas ya. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang dikatakan ayat 21, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi dikatakan hukum Taurat membuat kita sadar dosa, Bapak Ibu. Tetapi kita seharusnya adalah sadar Kristus yang adalah kebenaran kita. Kebenaran Bapa dalam Yesus. Kita adalah kebenaran dalam Yesus. Nah, waktu yang kita habiskan untuk mengaku supaya diampuni itu terbuang sia-sia. Gak ada gunanya, terbuang sia-sia aja. Yang kita lakukan hanya apa? Yang seharusnya apa? Kita akui darah Yesus. Ketika berdosa, Tuhan, aku mengakui bahwa darah-Mu menguduskan aku. Darah-Mu sudah mengampuni aku. Amin. Kalau seperti itu kan komplit semuanya. Kalau cuma mengaku, ingat saya pernah waktu yang saya bagikan, kalau sudah lupa satu dosa yang tidak diakui, selesai kita. Ya kan? Seandainya Tuhan meletakkan pengampunan itu berdasarkan pengakuan dosa manusia, maka banyak manusia yang gagal, yang mungkin lupa akan dosanya. Dan waduh, kamu lupa satu dosa ini. Maaf, kata malaikat, kamu surga bukan tempatmu, neraka tempatmu, karena kamu lupa satu dosa yang kamu akui. Nah, itu dia. Untung Tuhan tidak meletakkan pengampunan berdasarkan pengakuan kita. Dia meletakkan pengampunan berdasarkan oleh karena darahnya. Amin, yang sudah dia tumpahkan bagi kita. Nah, jadi lebih baik lebih baik itu digunakan untuk memuji Tuhan. Ya, mulut kita, ya, pengakuan kita gunakan sebaiknya untuk memuji Tuhan, memuji perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Daripada kita mengakui keburukan kita, pujilah kebaikan Tuhan.
Daripada kita menilai ketidakberhargaan kita, ya, rayakan betapa bernilainya, ya, hidup kita yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Ya, kita lihat Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Matius 6. Firman Tuhan mengatakan, ini terkenal ayatnya, 1, 2, 3. Tetapi, dapat Matius 6 ayat 33, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ketidakbenaranmu akan diselesaikan Tuhan. Amin. Jadi jadikan Yesus sebagai fokus saudara. Dalam Ibrani 10 ayat 2 berkata, Bapak Ibu, kita tidak lagi sadar akan dosa selamanya. Dalam Ibrani 10 ayat 2 ya, berkata kita tidak lagi sadar akan dosa selamanya. Bagaimana mungkin kita mengakui sesuatu yang tidak kita sadari? Ya, coba buka Ibrani 10. Ibrani 10 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Itu dia. Makanya saya bilang jangan sadar dosa. Karena kamu sudah disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Wah, keren banget. Keren nggak? Luar biasa. Jadi Ibrani 10 berkata kepada kita tidak lagi sadar akan dosa selamanya. Ya, kalau kita tidak sadar lagi akan dosa selamanya, bagaimana mungkin kita mengakui sesuatu yang tidak kita sadari? Amsal 23 ayat 7 mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Oke? Jika kita pikir kita adalah seorang pendosa yang diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, kita tak akan pernah jadi lebih dari seorang pendosa. Ya. Oke, Bapak Ibu, jika kita pikir kita adalah seorang pendosa yang diselamatkan oleh kasih karunia, kita tak akan pernah jadi lebih dari seorang pendosa karena kita sudah diselamatkan. Kita tidak lagi menjadi seorang pendosa karena kita sudah diselamatkan by grace. Amin. Oke, Bapak Ibu. Jadi ketika kita gini, kalau orang seorang pendosa, ya, ingat 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosamu, maka ia dengan setia dan adil akan menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan. Itu tidak berbicara untuk saudara yang sudah dibenarkan. Itu berlaku bagi seorang yang pendosa yang belum sama sekali menerima Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosamu, maka dia setia dan adil akan mengampuni dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Itu berlaku bagi orang yang belum mengenal Yesus. Tapi bagi engkau yang sudah mengenal Yesus, statusmu sebagai pendosa sudah berubah. Engkau adalah orang benar. Makanya kita nggak perlu lagi untuk mengaku supaya diampuni. Yang kita lakukan apa? Mengakui darah Yesus telah mengampuni kita. Saudara paham maksud saya? Ya, amin. Ya, jadi bagi orang Kristen melakukan mengaku supaya diampuni berarti sedang bertingkah seperti seorang pendosa. Iya kan? Padahal kamu sudah bukan lagi pendosa. Kamu orang sudah dibenarkan. Dan Tuhan ketika kita menjadi orang yang percaya, yang tidak percaya, ya, bagaimana mungkin seperti itu? Kita ini adalah orang yang percaya, yang tidak percaya. Kita ini adalah orang benar, tetapi berpikir sebagai pendosa. Ini kontradiktif, betul nggak? Ibarat seorang yang sudah menikah, ya, orang yang sudah kawin menikah, tapi berlagak seperti orang lajang, ya kan? Seperti itu, ibaratnya sudah menikah tapi kayak orang bujang gitu loh. Seperti itu juga seringkali terjadi. Kita itu orang benar tapi berpikir sebagai orang pendosa. Sebagai orang pendosa. Nah ini dia. Jadi sadarmu adalah sadar Yesus, bukan sadar akan dosa. Jadi lihat dan pandanglah dirimu sebagai Tuhan, sebagaimana Tuhan memandangmu, sebagai Tuhan menganggap engkau. Dia memanggil saudara, memanggil kita sebagai anak. Dalam Galatia 4 ayat 6. Akui siapa diri Anda sekarang, bahwa engkau adalah anak. Amin. Bukan siapa kamu dulu, tetapi akui statusmu hari ini, bahwa engkau adalah anak dan bukan pendosa. Katakan amin. Bahwa engkau adalah orang benar. Amin. Jadi hadiah pengampunan dari Tuhan, ingat saya katakan, pengampunan adalah hadiah. Pengampunan adalah kasih karunia. Pengampunan adalah hadiah yang terindah yang Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Kalau Tuhan gak kasih hadiah ini, waduh, selesai kita, celakalah hidup kita.
Jadi jangan biarkan seorang pun membodohi kita lagi dan menaruh label harga di atas hadiah itu. Amin. Saya katakan, jangan biarkan seorang pun membodohi kita yang mengatakan atau menaruh label harga di atas pengampunan itu, di atas hadiah itu. Maksudnya begini, ini pengampunan kan hadiah. Kalau sudah hadiah, jangan kamu taruh harganya dong. Ya kan sudah hadiah, give, dan kasih. Sama seperti apa yang kita lakukan selama ini, bahwa pengampunan kan pemberian, tapi kita berpikir bahwa mengampuni harus mengaku dulu. Mengaku dulu ini adalah seperti kita menaruh hadiah di dalam pengampunan itu. Saudara mengerti maksud saya? Dan tidak hanya konteksnya, tidak hanya itu saja, banyak sekali. Ya, saya diberkati Tuhan harus begini dulu. Saya harus kasih dulu atau bagaimana lah. Padahal semuanya itu only by grace. Saudara paham maksud saya? Amen. Jadi kita tidak akan menemukan mengaku supaya diampuni, ya, yang dilakukan ini orang percaya selama ini di dalam cerita perjanjian baru. Sebetulnya seperti itu. Tidak ada kita temukan itu. Itu adalah tradisi gereja-gereja agamawi. Bukan tradisi gereja yang mengerti tentang kasih karunia Tuhan. Halo Bapak Ibu, itu yang disebut dengan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Itu membunuh iman. Itu membuat kita berjarak dengan Tuhan. Itu membuat kita harus kayak mengusahakan, mengupayakan. Kita harus berjuang untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak semua orang berani untuk mengakui dosanya. Kalau dia tidak berani, tidak mau, bagaimana? Selesai hidupnya. Amin. Konsepnya yang harus diubah. Mengaku tetap dilakukan, tetapi konsep berpikirnya yang harus diubah. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Apakah tidak boleh mengaku? Boleh, mengaku saja. Tapi konsep untuk diampuni itu yang harus dirubah. Yang harus changing mind. Sama kita salah dengan orang kan kita harus akui, aduh, mimpi saya salah, papi, mami, atau suami istri, atau teman, saya salah. Ya kita akhirnya berdamai, selesai, hubungan damai, baik lagi. Gitu. Hanya gitu saja. Ya kan? Bukan supaya saya menerima pengampunan untuk bisa masuk surga, tiket masuk surga. Bukan. Saudara sudah dapat tiket masuk surga. Apa menjadi tiketnya? Darah Yesus. Darah Yesus jadi tiket bagimu. Sehingga untuk masuk surga bukan satu hal yang meragukan lagi bagi kita orang yang percaya. Karena apa? Kita udah tahu, yakin bahwa saya sudah diampuni oleh karena darah Yesus. Itu dia. Amin. Ya. Jadi itu yang saya tadi katakan adalah orang pikir jalan disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan itu membunuh iman. Ya. Dan ini seperti menihilkan atau menolkan atau meniadakan kasih karunia Tuhan. Dan seperti apa firman Tuhan mengatakan, menajiskan darah perjanjian yang menguduskan kita. Bapak Ibu, jadi kita tak perlu lagi untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi milik kita. Oke? Saya ulang lagi. Saudara tidak perlu lagi mendapatkan apa yang sudah menjadi milikmu. Saudara tidak perlu lagi berusaha mengupayakan untuk menerima pengampunan Tuhan yang sebenarnya sudah menjadi milikmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.